Upaya pembunuhan presiden di Sholat Idul Adha. Pemirsa yang budiman, umat Islam baru saja melaksanakan Salat Idul Adha. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli tahun 2022. Bapak Presiden Joko Widodo sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta dengan pengawalan ketat. Namun sebelum lanjut di-subscribe dulu ya, agar channel kami dapat terus berkembang. Jika sudah, mari kita simak. Presiden pertama RI, Soekarno seringkali selamat dari upaya pembunuhan. Di antaranya adalah percobaan pembunuhan yang terjadi sewaktu sholat Idul Adha pada tanggal 14 Mei tahun 1962. Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga cucu Presiden Soekarno menceritakan kembali kisah lolosnya sang ayah dari percobaan pembunuhan kala Hari Raya Idul Adha. Saat itu, Bung Karno sedang sholat Idul Adha di Istana Jakarta. Pas memasuki rakaat kedua tiba-tiba saja ada tembakan, ucap Puan dikutip Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Tembakan itu berasal dari 4 orang yang ada di barisan atau saf keempat. Namun, para penembak kesulitan membidik sasaran. Mereka kesulitan karena melihat 2 orang yang mirip dengan Bung Karno, tutur Puan. Pernyataan Puan tersebut sama dengan buku Bung Karno, Serpihan Sejarah yang Tercecer. Roso Daras menuliskan peristiwa yang nyaris merenggut nyawa si Bung Besar. Penembakan di dalam peringatan Idul Adha. Pada tanggal 14 Mei tahun 1962, saat seluruh orang mukmin, termasuk Bung Karno tengah berjajar dalam saf untuk mengamalkan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Merdeka dan Istana Negara, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan dari sebuah pistol. Tembakan itu diarahkan kepada Bung Karno dari seorang penembak yang berada 4 saf di belakangnya. Dalam pemeriksaan, penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya itu menjadi 2 orang, maka menjadi bingunglah dia hendak menembak yang mana. Akibatnya, seluruh tembakannya meleset. Tidak ada satupun yang mengenai Bung Karno, ucap Roso. Sebaliknya, tembakan itu mengenai bahu Ketua DPR Zainul Arifin dari NU yang ketika itu menjadi imam sholat. Pelaku kemudian divonis mati, tetapi ketika disodorkan surat perintah eksekusi Bung Karno tidak sampai hati untuk menandatanganinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe.